Pada pertemuan ini kita akan belajar materi teks berita. Berita adalah suatu teks yang berisi cerita atau keterangan mengenai peristiwa atau kejadian yang hangat atau aktual. Ciri-ciri atau karakteristik teks berita. Adapun ciri-ciri teks berita adalah sebagai berikut. Berita harus ditulis sesuai dengan peristiwa atau kejadian aslinya. Naskah berita ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti atau dipahami oleh masyarakat. Berita harus menggunakan bahasa yang baku. Berita harus memuat unsur 5W plus 1H. Apa, but, di mana, where, kapan, when, siapa, who, mengapa, why, bagaimana, how, atau disingkat adik Simba. Informasi di dalam berita mengandung opini penulisnya. Gaya bahasa mengandung istilah asing. Naskah berita berisi dari banyak peristiwa dengan data yang akurat. Berita berisi kabar angin yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada. Syarat sebuah teks berita. Berikut syarat berlakunya sebuah teks berita. Fakta. Teks berita harus berdasarkan fakta. Jika tidak, maka tidak bisa dikatakan sebagai teks berita. Aktual. Teks berita harus masih baru atau hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Seimbang. Tidak boleh memihak kepada siapapun. Lengkap, strukturnya harus lengkap, memuat unsur 5W plus 1H atau adik Simba. Menarik, teks berita harus disertai dengan judul yang menarik agar orang lebih tertarik membacanya. Sistematis, teks berita harus berurutan atau sesuai. Sistematis. Struktur teks berita. 1. Orientasi berita. Struktur yang pertama adalah orientasi berita. Bagian ini merupakan pengenalan mengenai suatu masalah atau hal apa yang akan dibahas di dalam berita. 2. Peristiwa. Struktur yang kedua berisi inti permasalahan mengenai kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara detail dan beruntun. Bagian ini menjelaskan jalannya kejadian dari awal hingga akhir. 3. Sumber. Bagian ini berisi sumber didapatnya berita atau informasi. Biasanya terletak pada bagian awal berita atau akhir berita. Pola penulisan berita atau piramida terbalik. Judul atau headline, deadline, teras, lead, tubuh, body, ekor atau kaki, kepala berita atau headline. Headline dapat disebut juga sebagai judul. Umumnya dilengkapi juga dengan anak judul, yang fungsinya untuk memudahkan para pembaca supaya dapat segera mengetahui peristiwa yang akan disampaikan dan menonjolkan berita tersebut dengan dukungan grafik supaya lebih menarik. Dua, tagline. Biasanya tagline terdiri dari nama media massa, tempat peristiwa dan juga tanggal terjadinya peristiwa. Tujuan untuk menunjukkan tempat peristiwa dan inisial dari media massa yang menyampaikan berita. Teras berita atau lead merupakan unsur yang sangat penting dalam berita
karena dapat menentukan apakah isi dari berita tersebut akan dibaca atau tidak oleh masyarakat. Dapat dikatakan juga sebagai inti suatu berita, yang berfungsi untuk menggambarkan seluruh isi berita tapi secara ringkas. Biasanya disebut dengan teras berita dan tulisannya pada paragraf pertama. Tubuh berita atau body merupakan bagian tubuh berita, isinya peristiwa-peristiwa yang dilaporkan dengan bahasa yang singkat, jelas, dan padat. Body dapat disebut juga sebagai bagian berkembangnya berita. Ekor atau kaki berita. Memuat kesimpulan berita maupun informasi yang tidak terlalu penting. Unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur berita yakni 5W+1H atau adik Simba. Apa, what, dimana, where, kapan, when, siapa, who, mengapa, why, bagaimana, how. Jenis-jenis teks berita. Jenis-jenis atau macam-macam berita dibagi berdasarkan isi konten ataupun tema dari berita. Penjelasan singkatnya yaitu: 1. Straight news atau berita langsung. Hot news berisi berita hangat, penting, terupdate ataupun terbaru atau aktual, harus segera disampaikan kepada masyarakat. Soft news merupakan berita ringan atau lunak, biasanya memberikan informasi mengenai kisah-kisah manusia. 2. Opinion news atau berita opini. 3. Interpretative news. 4. Deep news atau berita mendalam. 5. Investigation news. Kaidah kebahasaan teks berita. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks berita antara lain sebagai berikut: menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan. Penggunaan bahasa yang baku agar memudahkan pemahaman banyak orang karena sifatnya universal. Penggunaan kata kerja mental menunjukkan respon atau sikap seorang terhadap suatu tindakan. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Ini harus ada pada berita agar berita yang disampaikan menjadi jelas dan mudah dimengerti. Penggunaan konjungsi temporal. Misal setelah, kemudian, sejak, awalnya, akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Sekian dan terima kasih.